Salam Museum. Museum Dianiku. SD Negeri 5 Samudra. Kami siap berada di museum. Sekarang kita mulai sambut dulu pertama di depan, kemudian kita akan masuk ke dalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur selalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pernah sekali para ibu kepala sekolah SD Negeri 5 Samudra dan kepada seluruh dewan guru yang berhadir mendampingi siswa dan siswi untuk belajar bersama di museum. Kemudian yang teristimewa tentunya kepada seluruh anak-anak kami, ya, SD Negeri 5 Samudra kelas 6 yang kali ini berangkat dari sekolah menuju ke museum untuk mengikuti sebuah kegiatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, yaitu melalui program BPM Belajar Bersama di Museum tahun 2025. Anak-anak semua yang kami banggakan, tentu kita dalam beraktivitas setiap hari ada sesuatu yang kita pelajari ataupun yang ada sesuatu yang kita amati. Setiap amatan yang kita lakukan setiap hari, tentu itu ada yang menjadi tersimpan dalam memori kita. Baik itu akan jadi sebuah kenangan, baik itu akan jadi sebuah pelajaran. Ada juga kalanya yang sesuatu kita lihat itu kita tidak teringat lagi dengan apa yang pernah kita lalui. Nah, pada hari ini, ya, coba konsepkan diri kita, kira kita untuk apa saja yang kita akan saksikan dan belajar pada hari ini, itu supaya terekam dalam ingatan, dan sedikitnya lagi juga nanti harus ada di buku catatan kita untuk supaya apa? Supaya kita mengetahui tentang apa saja yang pernah terjadi di tempat kita berdiri sekarang ini. Tergantung nanti seperti apa kondisinya, ya. Jadi persiapkan diri, jangan lupa untuk mendengar dengan baik, kemudian jangan lupa untuk mencatat juga, ya. Jadi sekarang abang akan menjelaskan dulu di bagian ini, kemudian di dalam nanti kita akan mencatat sedikit, ya. Paham kira-kira? Ya, baik. Jadi sekarang kita berada di bagian lobi museum, ya. Di sini telah diperlihatkan dipajang berbagai macam batu nisan. Jadi kalau misalkan kita ceritakan tentang kerajaan Samurawasai, itu tidak terlepas dari artefak batu nisan. Karena dengan berdirinya kerajaan Samurawasai itu tidak terlepas dari manusianya. Karena berdirinya sesuatu sesuatu pemerintahan ataupun sesuatu organisasi, otomatis ada orangnya di dalam. Jadi di Samurawasai artefak yang paling banyak ditemukan adalah batu nisan. Nah, yang kita lihat di samping itu merupakan ragam atau macam-macam daripada batu nisan Samurawasai, di mana Samurawasai itu usianya dari pertama meninggal Sultan pertama yaitu Al-Malik Aswari sampai dengan akhir daripada berdirinya kerajaan Samurawasai yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin keempat, kurang lebih usianya 250 tahun. Nah, atau dua abad setengah, ya.
Yang paling banyak itu penulisan. Kemudian juga ada beberapa lagi, ada juga struktur bangunan yang masih dapat kita lihat. Kemudian juga ada peninggalan lainnya, contohnya ada keramik-keramik, gerabah, kemudian juga ada mata uangnya, baik itu yang terbuat dari emas ataupun timah. Pokoknya banyak sekali bukti-bukti bahwa keberadaan daripada kerajaan Sambrawasari yang dulunya telah dipimpin oleh banyak sultan dan sekarang masih dapat kita lihat tersebar luas bahkan di seluruh pelosok Asia Tenggara. Nah, batu-batu nisan ini tersebar yang paling banyak kita lihat di Aceh Utara. Kemudian yang paling jauh kita sekarang bisa melihat sampai ke Pulau Jawa, bahkan di Kalimantan, kemudian juga ada di Brunei, Thailand. Pokoknya banyak sekali, karena kalau kita lihat, kalau kita bercermin kepada masa dahulu, kerajaan Sambrawasari ini luasan atau luas wilayahnya sampai ke beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, ya, dan Malaka. Bagian numismatika. Jadi ini merupakan koleksi numismatika atau ilmu yang mempelajari tentang koin kuno, ya. Koin kuno. Jadi yang di sini ini merupakan koin peninggalan kerajaan Sambrawasari pertama. Kemudian juga ada beberapa koin yang berasal dari luar, namun pernah menjadi alat transaksi resmi di Sambrawasari, dan juga koin yang berasal dari luar namun pernah beredar juga di Sambrawasari. Nah, yang pertama kita akan kenalkan dua jenis koin atau mata uang yang pernah dikeluarkan oleh otoritas kerajaan Sambrawasari. Yang pertama ada satu koin yang terbuat dari emas, disebut dengan dirham. Mungkin kita yang tinggal di kawasan Samudra itu sudah sangat familiar. Pernah lihat kan benda ini? Pernah kan? Ini koin asli yang dipajang di sini. Nah, koin ini dikeluarkan oleh kerajaan Sambrawasari dan oleh masing-masing sultan. Jadi setiap sultan yang pernah memimpin tidak jadi kurang lebih 18 tahun sultan yang pernah jadi sultan di Sambrawasari tidak semuanya mengeluarkan koin atau tidak semuanya mengeluarkan mata uang. Yang cuma hanya beberapa saja yang pernah mengeluarkan koin atau membuat koin tersebut. Bagian depan dari koin ini itu tertulis dengan Sultan Al-Adil atau Sultan yang Adil. Nah, di bagian depan daripada koin tersebut. Kemudian bagian dari belakang koin ini ditulis nama sultan yang memimpin pada masa tersebut. Pada masa koin ini dikeluarkan. Nah, hari ini uang ini tidak berlaku lagi untuk transaksi jual beli. Namun kita bisa menjual ini barang ini dengan harga emas atau dengan harga daripada sejarah yang dimiliki oleh uang ini sendiri. Ya. Kemudian bisa dilihat adalah ketika lokal, bahkan sampai hari ini masyarakat kita masih juga membuat terbitan tersebut. Itu
itu dari tanah liat yang telah dibentuk dengan sedemikian rupa, kemudian juga dibakar dengan suhu tertentu. Ini merupakan beberapa pecahan keramik yang berasal dari luar dan juga yang berasal dari lokal yang pernah beredar pada masa kerajaan Sumatera Barat. Kemudian di sebelah sana, di situ ada, coba lihat di sana, di sana ada perhiasan. Coba lihat. Manuskrip ya. Jadi usia daripada kitab-kitab ini sudah ratusan tahun ya. Kemudian di sini ada kurang lebih 8 buah manuskrip yang semua kitab-kitab ini penting ya, karena kitab-kitab ini ada yang kitab tasawuf, kemudian ada kitab fikih seperti kitab-kitab yang kita pelajari pada hari ini di balai-balai pengajian. Semuanya ini bersumber dari kitab-kitab ini. Hah? Bukan diprint. Semua kitab ini ditulis dengan tangan, ya. Ditulis dengan tangan. Ya. Ya, jadi coba dengar dulu. Kitab ini menggunakan, kalau kertasnya menggunakan kertas Eropa. Jadi kertas Eropa ini yang diimpor, jadi bangsa Eropa membuat kertas dan masyarakat Sumatera Barat ini membeli dari sana membuat ke sini, atau bangsa Eropa mengekspor barang ini sampailah ke sini, ke Aceh. Kemudian orang di sini ini membuat karyanya dengan cara menulis tangan. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ramadan dari SD Negeri 5 Samudra. Kawan, mari kita berdoa sama-sama untuk menyusupi sedikit makanan dari musim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Marilah sama-sama kita mencicipi kue ini ya kawan ya. Ini kelompok ini apa? Apa? Tentang kitab ataupun manuskrip ya. Ini tentang batu nisan para sultan. Ini tentang manuskrip, tentang kitab-kitab. Ini tentang apa? Tentang apa? Apa senjata tradisional? Ya. Coba sepakati dulu apa? Ini apa? Alat tunjang, alat musik. Ya, berarti bilang pertama sebelum bilang alat tunjang, di Aceh Utara itu ada beberapa jenis alat musik. Di antaranya alat tunjang. Kemudian mau jelaskan alat tunjang adalah bla 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 bla, gitu ya. Ini alat musik, tinggal satu kelompok lagi. Ya, tentukan. Ini siapa yang akan maju? Siapa namanya? Balkis. Sudah siap? Belum, buat dulu ya. Ini siapa yang bawa buku catatan, tapi jangan seperti membaca. Jangan seperti orang membaca tanpa ada apa-apa dalam pikiran. Jadi yang dibaca juga iya, kemudian dijelaskan juga iya. Ini bawa catatan berarti. Tentang sultan aja kalau enggak. Ya, tentang sultan lagi ya. Sultan apa? Ada berapa tadi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Koin yang pernah dikeluarkan oleh Aceh, yaitu dirham. Dirham terbuat dari emas atau gold coin. Yang kedua, ke terbuat dari timah atau perak. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf. Walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi lebih sedikit wabarakatuh. daripada ini ya. Siapa kelompok kedua? Ini kan kelompok pertama tadi nggak bawa catatan, ya kan? Sebenarnya boleh bawa catatan juga, nggak apa-apa, boleh bawa catatan juga, biar nanti panjang sedikit ya. Ini masalah tentang sultan ya. Dah, bangun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Raihan Maulana. Dan saya Muhammad Reka Ramadan. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang bercerita tentang Sultan Abdullah bin Mahmud. Sultan Abdullah bin Mahmud wafat pada 2 Syakban 1914 Hijriah atau 22 November 1508 Masehi, yang memerintah 2 tahun pada tahun 1912 Hijriah atau 1507 Masehi sampai 1914 Hijriah atau 1508 Masehi, yang dimakamkan di Kampung Mecat, Samudra, Aceh Utara. Sultan Abdullah adalah seorang yang berketurunan terhormat sesuai yang terrekam dalam tulisan lisan sedangkan pusaranya. Sedangkan pada bagian utara terpahat ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 18-19. Dua, ingin menceritakan tentang Khaja Sultan Ahmad bin Zainal Abidin, wafat 10 Rabiul Awal 1919 Hijriah atau 16 Mei 1513 Masehi. Lokasi dimakamkan Kampung Mecat, Samudera, Aceh Utara. Khaja Sultan Ahmad adalah putera daripada Sultan Zainal Abidin III dan cucu Khaja Sultan Al-Adil Ahmad. Ayahnya Zainal Abidin telah menamakannya sebagaimana nama kakeknya Ahmad. Dan hanya ini yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua ini telah mempresentasikan tentang Sultan Abdullah dan Sultan Khaja Ahmad V ya. Jadi Sultan-Sultan Samudra Pasai itu kan banyak sebenarnya tadi, ada 18. Cuman karena kita jarang untuk mengetahui tentang nama beliau, kemudian tahun wafat beliau, jadi di situ memang kita perlu kejelian untuk melihat, apalagi bagian tahunnya. Tahunnya dia 900 ataupun 800 Hijriah ataupun 1400 ya, sekitaran masa-masa itu. Jadi kelompok yang kedua sudah berhasil juga mempresentasikan 2 orang tokoh Samudra Pasai. Oke, kita lanjutkan ke kelompok yang selanjutnya. Kelompok yang mana? Yang ini kah? Yang ini? Nah, ini, ayo. Boleh, ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Najwa. Dan saya Bilkis Aklimah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul manuskripsi atau kitab-kitab sebagiannya ialah kitab Hujatul Balighah, kitab Mushaf Quran tulis tangan, kitab Bab An Nikah,
hikayat Baqiyah, hikayat si miskin, hikayat Syama'un, hikayat Nubut Muhammad, hikayat Bidayatul Hidayah, kitab fikih, kitab nahu, Al-Quran atau Al-Quran tajwid, kitab Akbarul Karim, kitab Masailah Muhtadin, dan lain-lain sebagainya. Lebih dan kurang kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cetakan ya. Ada disebutkan tadi ada beberapa di antaranya. Ada bab nikah, ada hikayat, ada juga mushaf Al-Quran, ada juga kitab Shiratal Mustaqim, dan banyak jenis manuskrip ataupun koleksi lainnya yang ada di Museum Islam Samudra Pasai. Oke, yang terakhir berarti kelompok keempat ya, yang akan menceritakan juga tentang Sultan ya. Oke, yang bawahnya jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Farabi, saya dari SD Negeri 5, dan teman saya bernama Muhammad Fatin, berasal dari SD Negeri 5. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Nisan. Sultan Zainal Abidin bin Mahmud, wafat 18 Muharram 923 Hijriah atau 10 Februari 1517 Masehi. Beliau memerintah 3 tahun, 919 Hijriah atau 1514 Masehi dan 923 Hijriah. Lokasinya Kampung Mecat, Samudra, Aceh Utara. Beliau adalah Sultan terakhir Kesultanan Sumatera Pasai. Makamnya berada di posisi paling timur dalam kompleks pemakaman Kesultanan Sumatera Pasai periode ketiga. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 4, dan mereka juga tadi menyebutkan tentang Sultan terakhir Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin bin Sultan Mahmud bin Sultan Zainal Abidin Ra'u Babdar bin Sultan Ahmad bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Al-Mali As-Salih, yang beliau adalah Sultan terakhir Kerajaan Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1517 Masehi ya. Jadi deretan para sultan itu telah kita catat semua. Jadi sepulang dari sini, seperti yang dikasih tahu tadi, bahwa catatan kalian itu kalian tukar sama kawan, kemudian nanti dibaca, diulang, karena tokoh-tokoh yang hidup di zaman tersebut, sultan-sultan tersebut adalah orang-orang yang sangat berjasa besar bagi kita. Ya, mereka dulu di saat hidup menyebarkan agama Islam yang sangat luas, hingga makamnya pun ada di kecamatan kita, di tempat kita tinggal, yaitu di Kecamatan Samudra. Jadi kita mengenali mereka supaya kita bukti bahwa kita sayang kepada mereka, ya, seperti itu. Jadi untuk rasa terima kasih kami dari Museum Islam Samudra Pasai, karena adik-adik semua telah berhadir di sini dan sudah berani juga untuk mempresentasi hasil daripada observasi di bawah tadi. Sedikit mungkin ada kenang-kenangan yang akan diberikan oleh dari pihak museum kepada kalian semua, kepada anak didik semua ini, dan akan mendapatkan satu orang satu, ya. Jadi ini adalah rangkaian juga dari dalam program belajar bersama di museum. Silakan Kak Sudani, kita persilakan untuk membagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkunjung dan belajar bersama di museum. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Semoga harapan ke depannya bisa kita kembali lagi ke sini, bisa kita belajar lagi, dan bisa kita mengembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita harapkan. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada pengurus museum yang telah berkenan menerima kami, membimbing kami dan mengarahkan kami. Ini adalah suatu kehormatan kepada kami. Kemudian harapan Bapak kepada anak-anak semuanya, giatlah dalam belajar, karena dengan kita belajar maka wawasan kita akan luas, akan cinta kepada tanah air, dan juga akan cinta kepada orang-orang yang telah menitipkan negara ini untuk kita, para pejuang, para syuhada, para ulama yang telah menyebarkan agama Islam. Seandainya tidak ada mereka, kita tidak tahu bagaimana hidup kita sekarang, karena masih dalam penjajahan. Oleh karena itu, kita patut berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dengan adanya para syuhada, para ulama yang menyebarkan agama Islam, maka bisa kita hidup damai, nyaman, dan tentram. Sekali lagi harapan Bapak, kalau kita berkunjung ke museum atau ke tempat-tempat pendidikan, maka amatilah apa yang kita lihat, bacalah dengan teliti, ingat di dalam hati, dan bisa kita sampaikan kepada teman kita, bahkan juga kepada masyarakat. Sekali lagi Bapak sampaikan, mohon maaf dari kami di mana ada kata-kata, perbuatan atau sesuatu yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan keadaan atau situasi musim ini. Sekali lagi, untuk mengambil keberkahan, kita membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, kita niatkan kepada para yang pertama yaitu Al-Malikus Saleh, dan kepada para raja-raja yang menyebarkan agama Islam dan seluruh syuhada-syuhada, ulama-ulama yang telah berjasa, berdedikasi untuk negara ini. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hanya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah menyampaikan sedikit arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan keberkahan apa saja yang telah kita lakukan pada hari ini
itu menuai hasil yang baik di masa kini dan di masa yang akan datang. Baiklah, kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan kita berselawat dan kita akan melakukan salam-salaman, ya. Kita berbuat baris, kita baris rapi, yang laki-laki dan perempuan. Kemudian bapak dan ibu gurunya berdiri di depan, sekalian kita meninggalkan ruangan ini dengan bersalaman. Tapi sebelumnya semua tempat duduk, ya. Allah